players do get frustrated. Mbappé, solution. By himself, simply irreplaceable. Whatever his future. La vitesse, la surface de réparation, l'extérieur du pied, la balle de deuxième. De Dembélé, Mbappé on le retrouve, Mbappé encore, la frappe de... Oh, les bons, le dribble aussi. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seorang anak kecil yang tumbuh di jalanan sempit, di antara gudang-gedang tua yang catnya sudah pudar? Seorang anak yang setiap kali menggiring bola, membuat orang-orang di sekitarnya terdiam, seakan mereka tahu ada sesuatu yang luar biasa di depan mata mereka. Tapi siapa yang akan percaya? Siapa yang akan yakin bahwa anak kecil dari Bondy, pinggiran kota Paris yang keras, bisa suatu hari nanti berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia? Anak itu bernama Kylian Mbappé. Dan inilah kisah tentang mimpi, ambisi, dan perjalanan seorang anak yang berani menantang takdir. Simply irreplaceable. Whatever his future holds. Masa kecil di Bondy. Mbappé lahir dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Wilfried, seorang pelatih sepak bola lokal. Ibunya, Faiza, mantan atlet handball. Dari mereka, Mbappé mewarisi darah olahraga, disiplin, dan semangat juang. Tapi, kehidupan di Bondy tidak mudah. Itu adalah lingkungan yang keras, di mana banyak anak seusianya akhirnya memilih jalan yang salah. Namun Mbappé menemukan pelariannya, sebuah bola plastik. Ia bermain bola di jalanan sempit, di lapangan aspal yang penuh debu, bahkan hingga malam tiba. Orang-orang di Bondy sering berkata, setiap kali anak itu berlari dengan bola, ia seperti sedang mengejar sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar permainan. Apakah mungkin seorang anak dari pinggiran yang hanya punya mimpi dan bola bisa menembus dunia yang begitu kejam? Sejak kecil, Mbappé sudah menunjukkan bakat yang tidak biasa. Ia lebih cepat, lebih lincah, dan lebih cerdas dari anak-anak lain. Pada usia 14 tahun, ia sudah dilirik oleh klub-klub besar Eropa. Bahkan, Real Madrid mengundangnya ke Spanyol, memberinya kesempatan melihat fasilitas megah. Mereka, bayangkan, seorang remaja kecil yang berjalan di lapangan tempat Cristiano Ronaldo berlatih. Namun, keputusan mengejutkan diambil. Mbappé menolak Madrid. Ia tidak mau sekadar jadi bintang muda di klub besar. Ia ingin berkembang dengan jalannya sendiri. Pilihan itu membawanya ke AS Monaco, dan di sanalah dunia mulai mendengar namanya. Ledakan di Monaco tahun 2016-2017, ketika masih berusia 17 tahun, Mbappé membuat dunia terbelalak. Ia mencetak gol demi gol di Liga Champions, membawa Monaco melaju jauh, dan bahkan menyingkirkan raksasa seperti Manchester City. Bagaimana mungkin seorang anak remaja berlari dengan kecepatan kilat, menggiring bola seperti menari, lalu mencetak gol seolah semuanya begitu mudah? Media pun mulai bertanya, apakah ini pewaris baru sepak bola dunia? Pada 2017, Paris Saint-Germain datang dengan harga transfer yang luar biasa. Mbappé pulang ke Paris bukan lagi sebagai bocah Bondy, melainkan simbol masa depan sepak bola Prancis. Tekanan datang dari segala arah. Harga selangit, ekspektasi setinggi langit, serta sorotan publik yang tidak pernah berhenti. Tapi Mbappé tidak runtuh. Gol demi gol lahir dari kakinya. Ia berlari seolah dunia tak mampu mengejarnya. Dan ia menjawab tekanan dengan cara terbaik. Prestasi. Saat dunia tercengang. Namun, puncak awal dari segalanya terjadi di Piala Dunia 2018. Bayangkan, usianya baru 19 tahun. Di saat remaja lain masih sibuk sekolah,
Mbappe berdiri di panggung terbesar sepak bola, dan disitulah ia menulis sejarah. والهدف الثالث عن طريق العشرة يضرب جول والهدف الثالث عن طريق العشرة يضرب جول أبقى مبارياتها سحرتيني أمتعتيني. Ia mencetak gol melawan Argentina, membuat Lionel Messi tak berdaya. Ia berlari begitu cepat, seakan lapangan tak cukup menampung langkahnya. Dan puncaknya, ia mencetak gol di final, membantu Prancis mengangkat trofi. 14 ماسكيرانو رقم كيلة الفريق الفرنسي يلعب مبابي يمشي مبابي زاد مبابي هرب مبابي. Hanya ada dua remaja yang pernah mencetak gol di final Piala Dunia, Pele dan Kylian Mbappe. Sejak saat itu, dunia tahu, anak Bondi bukan sekadar bintang, ia adalah fenomena, badai di balik kemuliaan. Namun, semakin tinggi ia terbang, semakin besar badai yang datang. Orang-orang mulai menyebutnya arogan. Hubungannya dengan Neymar dan Messi di PSG sering jadi bahan gosip. Setiap gestur, setiap komentar, bahkan setiap keputusan kariernya jadi bahan perdebatan. Namun Mbappe tetap berdiri tegak, karena jauh di dalam dirinya ada satu hal yang tak pernah padam: ambisi. Fait d'être tous ensemble dans une bonne humeur. Ambisi tak terbatas. Mbappe bukan sekadar ingin jadi bintang, ia ingin jadi legenda. Ia ingin mencetak namanya sejajar dengan Ronaldo, Messi, bahkan Pele. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ia akan benar-benar sampai ke puncak, ataukah ambisi besar itu justru akan menghancurkannya? Beyond Hendry. Oh, and Pavard's there again. Top form for his country. Here goes Mbappe.